Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari bersama-sama pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Sebab hanya Dia saja yang layak menerima setiap penyembahan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan demi kesempatan. Hari ini, pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu, memuji, menyembah, mengucap syukur, berterima kasih. Sebab karena Engkau baik Tuhan, teramat baik bagi setiap kami. Di setiap hati kami Tuhan, kami berikan yang terbaik pagi hari ini. Kami mau mengawali pagi hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, bekerja, apapun itu Tuhan. Kami mau bawa Tuhan masuk dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu, kami peroleh kekuatan yang baru, sukacita yang melimpah. Terobosan demi terobosan Engkau sediakan bagi kami yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap hati kami yang menyembah, yang bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, dan kami katakan takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Pagi hari ini Tuhan, kami berikan setiap penyembahan yang terbaik kepadamu. Ini syukur, terima kasih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar sepanjang umur hidup kami Tuhan, kami terus menaikkan syukur kami. Terima kasih kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan saat-saat ini, kami mau terus bersyukur kepadamu. Hati yang selalu menyembah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kita mau katakan bersama-sama, takkan pernah ku
bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Angkat setiap hati kita, sama-sama katakan, ini setiap hati kami yang menyembah Tuhan. Selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Segala perkara pagi hari ini Tuhan kami mau serahkan kepadamu, baik buruk keadaan kami Tuhan. Hati kami mau terus menyembah, sikon apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, saat kami terarah kepadamu, hati kami terfokus hanya kepadamu. Tuhan sebagai pusat kehidupan kami, pusat penyembahan kami. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib di luar setiap pikiran kami Tuhan. Kami percaya pagi hari Tuhan, hati yang menyembah, hati yang selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, sama-sama katakan. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, hati yang menyembah. Biar setiap hati kami pagi hari Tuhan terus melekat kepadamu, hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Angkat hati kita lebih, sama-sama katakan. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku
selama-lamanya ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Engkau tuntun kami pagi ini Bapak, sebelum kami memulai semua aktivitas kami. Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang menuntun jalan-jalan kami, agar hidup kami Tuhan boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom. Selamat pagi, saudara. Puji Tuhan, kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kita melanjutkan hari kita, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita, biarlah kita mau mencari Tuhan terlebih dahulu supaya iman kita semakin dikuatkan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Yeremia 17 ayat 5 dan 6, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tak berpenduduk. Firman ini berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, seringkali kita ini tidak menyadari ya bahwa ada begitu banyak orang Kristen yang mengaku percaya pada Tuhan, tapi mereka hidup di bawah kutuk. Ya, ternyata kutuk itu terjadi dalam hidup kita bukan hanya ketika kita ini menyembah patung, bukan hanya ketika kita ini pergi ke pohon-pohon, lalu kita bertapa. Ya, kita membayangkan bahwa kutuk itu ketika kita dikutuk oleh orang tua kita, lalu kita akan terkutuk. Firman Tuhan dengan jelas berkata, orang itu bisa terkutuk kalau apa? Yang pertama, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, ini sangat penting sekali saudara, karena saya sudah melihat banyak orang Kristen yang hidupnya terkutuk. Ya, susah terus. Kenapa? Karena setiap kali ada kesusahan dia datang cari manusia. Setiap kali ada masalah dia datang cari manusia. Setiap kali ada ini dia datang cari manusia. Ya, dia minta cari tolong orang, minta tolong sana, minta tolong sini. Dan tanpa kita sadari ya, ternyata kita ini sudah menjadi orang yang mengandalkan manusia. Ya, termasuk kenapa saya selalu juga berkata, enggak usah minta-minta pendeta doakan. Ya, karena enggak ada pendeta yang sakti. Ya, Tuhan kita lah Tuhan yang luar biasa. Ya, bukan apa-apa saudara. Ketika kita ini ada masalah cari pendeta, minta didoakan, cari pendeta, berharap pendeta. Ya, tanpa kita sadari, ya kita ini mendukakan hati Tuhan. Kita mengandalkan manusia. Ya, dan di sini jelas dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Waktu kita ada masalah, jangan cari manusia, jangan cari orang lain untuk menolongmu, tapi cari Tuhan. Ya, pertama kali duduk di kaki Tuhan, berlutut di kaki Tuhan, nyatakan pada Tuhan segala keinginan dan permohonan kita dalam doa. Ya, jadi orang yang terkutuk itu yang pertama yang apa? Yang mengandalkan manusia. Yang kedua, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, ada juga orang-orang dia enggak menyusahkan orang lain, tapi dia sangat percaya diri dan berkata, ya aku pasti bisa, dan dia tidak melibatkan Tuhan. Saya melihat orang-orang yang beranggapan bahwa ilmunya cukup bisa, sekolahnya tinggi, dia sudah mapan, hartanya banyak, lalu dia mulai berjalan dengan kekuatannya sendiri. Orang seperti ini juga terkutuk saudara. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan pernah bersandar pada kekuatan kita, tapi duduk di kaki Tuhan, rendahkan diri kita di kaki Tuhan dan minta ya penyertaan dan campur tangan Tuhan dalam setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi. Dan yang ketiga, orang yang terkutuk itu adalah orang yang bagaimana? Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, jangan pernah jauh dari Tuhan. Mari kita melekat pada Tuhan ya. Jangan lupakan Tuhan dalam setiap hidup kita. Ayo dalam segala hal itu ingatlah akan Tuhan. Ya, kita harus tanamkan saudara, kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap ya akal budi, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kita. Dan
Kalau kita ini menjauh dari Tuhan hati kita, maka kita akan terkutuk dalam hidup ini. Nah, bagaimana keadaan orang yang terkutuk? Dikatakan ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ya, semak bulus di padang belantara artinya apa saudara? Ya, hidup ini hampa. Orang-orang yang terkutuk itu hidupnya kosong. Sekalipun dia mungkin punya harta banyak, tapi kosong hidupnya. Ya, yang punya harta banyak aja kalau terkutuk hidupnya kosong. Apalagi yang sudah nggak punya harta, nggak punya Tuhan, semakin kosong hidupnya. Ya, dikatakan keadaan orang yang terkutuk itu seperti apa? Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Makanya seringkali saya mendengar orang Kristen berkata, "Bu, kenapa ya nasibku ini gini terus?" Tidak pernah mengalami datangnya keadaan baik. Ya, tidak pernah mengalami kebaikan, saudara. Sial terus, ya itu tanda-tanda orang yang hidup terkutuk. Dan yang ketiga, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Orang-orang yang terkutuk itu, ya mereka merasa sendiri, ditinggalkan, gak ada siapa-siapa. Ya, karena mereka memang selalu berjalan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, ia seperti orang yang tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara bayangkan ya keadaan orang yang terkutuk itu, dia seperti tinggal di padang gurun yang tidak ada orang. Ya, benar-benar hampa hidupnya, benar-benar tidak ada, dia merasa orang lain mengasihi dia, ada perasaan yang tertekan, dia mati rasa, saudara. Sangat berbahaya ketika kita ini menjadi anak Tuhan, tapi keadaan kita itu terkutuk. Karena itu saudara, pagi hari ini biarlah kita mau berkata, Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau hari ini, apapun masalah yang aku hadapi nanti di depan. Aku mau mengandalkan Tuhan. Atau mungkin hari ini Tuhan ada satu masalah yang akan aku selesaikan. Aku mau mengandalkan Tuhan. Ya, aku tidak mau mengandalkan kekuatanku sendiri, tapi aku mau mengandalkan Tuhan. Aku nggak mau cari orang lain, minta pertolongan sama orang lain, tapi aku mau mengandalkan Tuhan. Dan aku akan melekatkan hatiku kepada Tuhan. Aku tidak ingin hatiku menjauh dari Tuhan. Saudara, ketika kita hidup sungguh-sungguh melakukan firman ini, maka keadaan kita akan disertai Tuhan, ya, dan kita akan mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan dan kita mau senantiasa percaya bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, maka segala yang terbaik itu Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami percaya ketika hati kami berserah dan percaya kepada Tuhan, maka berkat-berkat Engkau limpahkan kepada kami. Kami tidak ingin hati kami menjauh dari Tuhan, tapi hati kami terus percaya kepada Tuhan. Katakan bersama pujian ini saudara, menjadi ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih lagi katakan hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami mau percaya. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar untuk percaya kepadamu Tuhan dengan hati kami. Kami tidak ingin hati kami menjauh dari Tuhan. Karena kami tahu ketika hati kami menjauh dari Tuhan, hidup kami terkutuk Tuhan. Karena firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, karena kami tahu Bapa, tidak ada kekuatan dari diri kami selain daripada Tuhan. Ampuni kalau hari-hari ini mungkin kami berusaha menyelesaikan masalah kami
dengan kekuatan kami sendiri. Namun hari ini Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau percaya kepada Tuhan. Kami tidak ingin mencari orang lain, tapi kami mau mencari Tuhan dan hati kami melekat pada Tuhan. Bapa, hari ini apapun yang kami hadapi, kami sangat percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam hidup kami. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu yang pagi hari ini akan melakukan segala tugas aktivitas mereka. Tuhan yang menyertai, berkati Tuhan yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, bahkan yang ada di rumah, ibu-ibu rumah tangga. Tuhan memberkati Bapa, apapun yang kami lakukan dalam perkenanan-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan kami menyerahkan semua Tuhan, hidup kami, persoalan kami, masalah kami. Kami tahu Engkau yang sanggup Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Tuhan berkati setiap yang sakit, tutup bungkusan kuasa darah-Mu, beri kesembuhan. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Bahkan apapun yang jadi pergumulan kami, Tuhan jadi jawaban. Terima kasih Bapa buat hari ini, dan karena itu kami sangat mempercayai Tuhan, dan kami tahu ketika kami percaya pada Tuhan, Engkau melakukan seluruh kehendak atas hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu Saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan selamat pagi. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya